warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fadilah Ayuni Tias MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi dalam mata kuliah pendidikan dasar-dasar anak usia dini dengan judul Pengembangan Program PAUD di Indonesia. Kami dari kelompok 6. Nama saya Nadia Inayatul Maula. Nama saya Silvena Mailani. Saya Saidah Paujiah. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Nadia, saya sendiri. Pengembangan program PAUD di Indonesia bertujuan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini yang menjadi dasar penting untuk perkembangan mereka. Program-program ini fokus pada peningkatan akses, kualitas, dan berkelanjutan layanan PAUD di seluruh Indonesia dengan mendukung tumbuh kembang anak dalam aspek fisik, sosial, dan intelektual. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesenjangan antar daerah dan keterlibatan sumber daya, program ini tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak melalui pendekatan inovatif. Jadi di pengembangan program PAUD di Indonesia ini kita akan menjelaskan beberapa program-program pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia ini. Baik, yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif. Sesuai dengan Perpres nomor 60 tahun 2013 pasal 1 ayat 2, pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam. Nah, pada PAUD HI ini ada beberapa prinsip-prinsipnya nih, mereka memiliki prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada fokus pada hak anak. Maksudnya adalah dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua ada layanan komprehensif. Maksudnya adalah PAUD HI ini bersifat menyeluruh, terpadu, dan holistik integratif yang mencakup aspek layanan beragam meliputi pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, psikososial. Maksudnya adalah bersifat menyeluruh, terpadu, dan holistik integratif yang mencakup aspek layanan beragam meliputi pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, psikososial, dan pemberian perlindungan bagi anak usia dini. Dan yang ketiga ada adil dan inklusif. Terus yang keempat ada akses layanan bagi semua anak. Yang kelima ada menghargai individualitas anak. Yang keenam ada berbasis nilai moral dan budaya. Dan yang terakhir ada tanggung jawab bersama. Ya, dengan diadakannya PAUD berbasis HI ini adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada PAUD berbasis reguler. Nah, program ini memiliki karakteristik terstruktur dengan kurikulum jelas, jadwal teratur, dan evaluasi sistematis, serta bersifat formal dengan lembaga terakreditasi, tenaga pendidik berkualitas, dan mengikuti standar pemerintah. Nah, pembelajaran klasikal dalam kelompok usia homogen dipimpin guru juga memfasilitasi interaksi sosial anak. Jadi berbasis reguler ini sekolah TK pada umumnya ya, yang mengikuti kurikulum anak gitu. Nah, tujuan PAUD berbasis reguler ini adalah untuk mengembangkan potensi anak secara optimal dalam aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, program ini mempersiapkan anak untuk transisi ke pendidikan dasar dan membentuk karakter positif sejak dini. Kemudian dalam PAUD berbasis reguler ini ada layanannya. Seperti yang pertama ada taman kanak-kanak atau TK yang biasa kita temukan ya di Indonesia banyak banget. Biasanya TK ini untuk usia 4-6 tahun ya. Dan yang kedua ada kelompok bermain atau kober untuk usia 2-4 tahun. Yang ketiga ada PAUD berbasis full day. Atau sekolah sehari penuh adalah program sekolah
yang mana menyediakan waktu akademik di sekolah yang cukup panjang daripada program sekolah pada umumnya atau sekolah reguler. Kenapa sih ada sekolah PAUD full day ini gitu? Tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan dan pengembangan pada anak dengan waktu yang relatif lebih lama gitu dibandingkan dengan program layanan sekolah reguler atau biasa gitu, sehingga anak itu dapat mendapatkan berbagai ilmu dengan lebih banyak gitu. Kemudian yang keempat ada PAUD berbasis inklusi. Nah, pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang sebelumnya sudah tersusun terencana untuk kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dapat melakukan kegiatan belajar mengajar bersama dengan anak reguler lainnya gitu. Sama seperti anak reguler lainnya gitu. Jadi PAUD berbasis inklusi ini khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, ada beberapa terapi tahapan untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus ini gitu. Yang pertama ada perilaku, yang kedua konsep bantu diri, yang ketiga kemampuan motorik, yang keempat kemampuan akademik, yang kelima pemahaman konsep, yang keenam kemampuan bahasa dan komunikasi, yang ketujuh kemampuan adaptasi dan sosialisasi. Tujuannya PAUD inklusi ini diadakan untuk mendorong partisipasi anak berkebutuhan khusus pada masyarakat sehingga tidak ada membeda-bedakan layanan pendidikan dalam pemberian layanan kepada masyarakat gitu. Manfaatnya diadakan PAUD inklusi ini sebagai alternatif bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler dan dapat menambah akses pendidikan yang lebih luas kepada anak berkebutuhan khusus. Yang kelima ada PAUD Montessori. Nah, PAUD dengan metode Montessori ini mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter wanita Italia pada tahun 1870. Nah, ciri-cirinya apa sih ciri-cirinya PAUD Montessori ini gitu? Yang pertama ada pelajaran yang diberikan singkat gitu ya, tidak bertele-tele tapi singkat, padat dan jelas gitu. Yang kedua ada pelajaran harus sederhana gitu. Pelajarannya sederhana tapi bermakna gitu. Kemudian yang ketiga ada pelajaran objektif. Kemudian tujuan diadakannya PAUD berbasis Montessori ini adalah untuk membantu anak dalam mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Manfaatnya diadakan PAUD berbasis Montessori ini adalah anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif atau pikiran mereka dalam lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvina. Yang keenam ada PAUD berbasis kebencanaan, yaitu anak-anak adalah kelompok rentan saat terjadi bencana. Oleh karena itu, penting bagi lembaga PAUD untuk yang pertama, mempersiapkan anak agar memahami bencana secara kesederhanaan. Yang kedua, ada membekali anak dengan pengetahuan dasar tentang apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Misal ada gempa, banjir, kebakaran. Terus yang ketiga ada menanamkan keberanian, ketenangan, dan kesadaran terhadap lingkungan. Terus ada lingkungan belajar yang mendukung. Yang pertama ada indoor dalam kelas, menggunakan cerita menggambar, boneka tangan, lagu edukatif tentang bencana atau simulasi kecil. Terus ada outdoor, yaitu luar kelas, simulasi evakuasi bencana, pengenalan tanda-tanda alam, serta permainan perang tentang penyelamatan diri. Terus di sini ada tujuannya membantu anak mengenal jenis-jenis bencana secara menyenangkan dan sesuai usia, pengembangan rasa tanggap dan siap siaga terhadap kondisi darurat. Terus ada ketiga, meningkatkan keberanian dan kemampuan mengambil tindakan sederhana saat bencana, misalnya berlindung di bawah meja saat gempa. Terus manfaatnya menanamkan keberanian dan empati sejak dini. Yang kedua, menyiapkan agar anak lebih siap dalam menghadapi kondisi darurat. Dan yang ketiga, membantu pola pikir anak yang peduli terhadap keselamatan diri dan orang lain. Yang ketujuh ada PAUD berbasis kemaritiman, yaitu kurikulum bermuatan kemaritiman mengarahkan anak usia dini agar lebih memahami potensi lokal
lingkungan maritim dengan mengeksplorasi kekayaan laut. Konten kurikulum bermuatan kemaritiman dapat dikembangkan berdasarkan analisis konten kurikulum pada lembaga PAUD. Tujuannya mengenalkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Yang kedua, memberikan pengetahuan awal pada anak tentang kehidupan maritim dalam berbagai konteks dan memberikan inspirasi tentang potensi. Yang ketiga, membangun kesadaran akan konsep dan pemahaman yang sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Yang keempat, ada pengembangan program belajar yang memberikan sebagai pengalaman belajar tentang kemaritiman. Yang kelima, ada mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air. Terus yang kedelapan, ada PAUD berbasis homeschooling. Yaitu homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Tujuannya yang pertama, menciptakan suasana belajar yang sesuai, menyenangkan dan menantang bagi anak. Dua, mempelajari materi pelajaran dalam konteks kehidupan nyata agar lebih bermakna. Tiga, meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir, sikap, dan kepribadian siswa. Keempat, membangun hubungan baik antara orang tua dan anak. Lima, mengatasi keterbatasan dan hambatan emosional agar anak belajar optimal. Dan yang keenam, mengembangkan bakat potensi dan kebiasaan belajar alami anak. Dan yang ketujuh, mempersiapkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap jenjang pendidikan lebih tinggi. Dan yang keenam, pemecahan masalah, yaitu membekali siswa dengan kemampuan memecahkan masalah sesuai tingkat perkembangannya. Dan yang kesembilan, ada PAUD berbasis keagamaan. Yaitu PAUD berbasis keagamaan Islam adalah program pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dan seluruh aspek pembelajaran baik dari segi kurikulum, metode pengajaran maupun lingkungan belajar. Contoh kegiatannya yaitu membaca doa harian sebelum dan sesudah aktivitas, dan kedua, mendengarkan kisah Nabi dan Rasul, dan yang ketiga, bermain sambil mengenal huruf hijaiyah, dan yang keempat, praktik wudhu dan sholat secara sederhana, dan yang terakhir, menghafal surat-surat pendek dari juz amma. Tujuannya menanamkan nilai-nilai keislaman seperti akhlak mulia, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini, membantu karakter anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membiasakan anak dalam kegiatan keagamaan seperti sholat, membaca doa, dan mengenal huruf hijaiyah. Manfaatnya membentuk fondasi spiritual yang kuat, dan yang kedua, menjadi benteng dari pengaruh negatif lingkungan, dan yang terakhir, anak lebih mudah diarahkan dan diimbangi sesuai nilai agama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saidah. Yang ke-10 ada PAUD berbasis moderasi beragama. PAUD berbasis moderasi beragama ini adalah pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Anak-anak diajarkan untuk mengenal perbedaan, menghargai keragaman, dan bersikap adil dan tidak memaksakan kehendak. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam PAUD ini adalah yang pertama, toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama, budaya, bahasa, dan latar belakang. Yang kedua ada anti kekerasan, di mana anti kekerasan ini mengajarkan sikap damai dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini memupuk nasionalisme sebagai bentuk keberagaman yang bersatu. Yang terakhir ada keseimbangan atau disebut juga wasatiyah, tidak ekstrim dalam beragama, baik dalam berpikir maupun bertindak. Terus ada tujuan dari PAUD berbasis moderasi beragama ini adalah menanamkan nilai-nilai keislaman seperti akhlak mulia, kejujuran, dan disiplin, juga bertanggung jawab. Terus yang kedua, membentuk karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu membiasakan anak dalam kegiatan keagamaan seperti sholat, membaca doa, dan mengenal huruf hijaiyah. Manfaat dari PAUD berbasis moderasi beragama ini adalah membentuk fondasi spiritual yang kuat, menjadi benteng dari pengaruh negatif lingkungan, dan yang terakhir, anak lebih mudah diarahkan dan dibimbing sesuai nilai agama.
Yang ke-11 ada PAUD berbasis kebudayaan, di mana PAUD berbasis kebudayaan ini adalah program pendidikan yang menjadikan budaya lokal sebagai sumber belajar, baik dari segi bahasa, tradisi, kesenian, cerita rakyat, hingga tata krama. Program ini berlandaskan pada prinsip bahwa pendidikan yang dekat dengan kehidupan dan lingkungan akan lebih mudah diterima dan membentuk karakter positif. Tujuannya yaitu menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa sejak dini, melestarikan kearifan lokal melalui generasi muda, dan membentuk karakter anak yang berakhlak, beradab dan berjiwa kebangsaan. Yang terakhir ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak. Contoh dari kegiatan pembelajaran berbasis budaya ini adalah mendongeng cerita rakyat lokal, belajar lagu daerah, terus permainan tradisional dan membuat kerajinan tangan khas daerah, juga memakai pakaian adat day. Kesimpulan dari yang kami sampaikan yaitu PAUD ini memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, karena masa usia dini ini merupakan periode emas perkembangan otak, sehingga investasi pada PAUD sangat krusial bagi kemajuan bangsa. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya PAUD terus meningkat, pengembangannya masih menghadapi tantangan seperti akses yang belum merata, kualitas pendidikan yang beragam, kurikulum yang perlu disesuaikan, serta keterbatasan sarana. Oleh karena itu, pengembangan PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin hanya ini dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.